Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam baca Matan Umdatil Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Nah, masih dalam babul ibadat, dan kemarin kita masih dalam kitab As-Salah, pembahasan tentang salat. Masih dalam pembahasan tentang sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hadits yang paling terakhir kita ambil adalah hadits Abu Hurairah dan Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir. Dan sekarang insyaallah ta'ala kita masuk ke dalam hadits yang berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala anil Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala ramaqtu as-salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajadtu qiyamahu farak'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajdatahu fajalsatahu baina sajdataini fasajdatahu fajalsatahu ma baina at-taslimi wal insirafi qariban minas sawa'. Wa fi riwayat al-Bukhari ma khala al-qiyama wal qu'uda qariban minas sawa'. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah berkata, ramaqtus salah ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ramaqtu dari kata ramaqa, bermakna an-nazar wa ziyadah, atau sebagian para ulama mengatakan an-nazaru bil mubalaghah, itu melihat dengan memperhatikan, dengan perhatian yang lebih. Jadi ramaqtu maknanya nazartu wa ta'ammaltu, saya memperhatikan dengan seksama salat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fawajadtu, maka saya melihat berdirinya beliau, ay qiyamahu di sini qala ulama qiyamahu lil qiraah, berdirinya beliau di dalam membaca Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Begitu pula rukuknya dan i'tidalnya, yaitu bangkitnya beliau dari rukuknya. Begitu pula sujudnya dan duduknya beliau di antara dua sujud. Begitu pula sujud setelahnya, dan juga duduknya beliau di antara dua salam atau di antara salam, dan insiraf, beranjaknya atau selesainya beliau dari salat. Semua ini, kata Bara' bin Azib, qariban minas sawa', ini hampir sama. Kata para ulama, ai miqdaruhu, kadarnya, panjangnya, lamanya beliau dalam melakukan dan mendirikan rukun-rukun salat tersebut. Wa fi riwayatin atau fi riwayatil Bukhari, dan dalam riwayat al-Imam Bukhari, ma khalal qiyama wal qu'uda qariban minas sawa'. Ada ini antum? Enggak ada? Ada. Apa terjemahan ma khala di situ? Naam. Kata Bara' bin Azib bahwa salat Nabi alaihi salatu wassalam, selain daripada berdiri dan duduknya beliau dari setiap rukun, itu khala au qariban minas sawa', hampir sama semua, yakni kadarnya. Hadits ini, ikhwatal iman, ingin menjelaskan tentang kaifiat Nabi alaihi salatu wassalam dalam salatnya.
terkhususnya bagaimana beliau alaihi salatu wassalam tuma'ninah, mengerjakan salatnya dengan tuma'ninah, dengan tenang dan perlahan. Dan hadits ini juga menjelaskan kepada kita disyariatkannya tuma'ninah dalam salat. Taib. Dan riwayat Al-Bukhari ini menjelaskan riwayat sebelumnya. Karena hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang pertama dan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dengan lafaz yang kedua. Lafaz Al-Imam Bukhari menjelaskan lafaz sebelumnya, bahwa yang diinginkan dengan qiyam, berdirinya beliau di situ adalah berdiri untuk membaca. Paham ini? Bukan berdiri dari ruku. Hadits ini menjelaskan bahwa berdirinya Nabi dalam salatnya di dalam membaca surah Al-Fatihah itu sama panjangnya dengan duduknya Nabi alaihi salatu wassalam di tasyahud sebelum salam. Begitu pula rukuknya Nabi, i'tidalnya Nabi, itu sama temponya. Begitu pula sujudnya Nabi dan duduk di antara dua sujudnya juga sama panjangnya. Paham ini? Jadi jangan sampai kita mengira bahwa semuanya sama. Berarti berdirinya Nabi SAW membaca surah ini sama dengan rukuknya. Tidak. Maksudnya berdirinya Nabi membaca Al-Fatihah, membaca surah, itu sama dengan duduknya pada saat tasyahud. Adapun yang lainnya, ini sama semua. Ruku, sujud, bangkit dari ruku dan duduk di antara dua sujud. Inti dari hadits ini seluruhnya menunjukkan akan disyariatkannya tuma'ninah bagi seorang yang sholat di dalam sholatnya. Taib. Kemudian kita beranjak ke dalam atau kepada hadits yang berikutnya. An Thabit al-Bunani, an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala inni la alu an usalli bikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Qala Thabit, ay Thabit al-Bunani, فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم يصنعونها أو يصنعونه. Ini mita? Cocok ini? Nah. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. Dari Thabit al-Bunani dan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, ini Anas, inni la alu an usalli bikum, sungguh saya tidak akan pernah mengurangi pada saat aku salat mengimami kalian. Ini Anas ucapkan dalam keadaan beliau mengimami para sahabat yang lainnya. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu salat mengimami kami. Beliau juga tidak pernah mengurangi kadar salatnya. Beliau selalu menyempurnakannya. Qala Thabit al-Bunani pun berkata, "Fakana Anasun yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu." Maka pada saat itu Anas melakukan sesuatu yang saya menyangka tidak ada satupun dari kalian pernah melakukannya. Ini kata Thabit al-Bunani. Apa yang Anas lakukan? Kata Thabit, kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' intasaba qa'iman. Dahulu Anas pada saat dia berdiri dari rukuknya, yakni dalam salatnya, intasaba qa'iman. Apa intasaba ini? Berdiri tegak ya? Iya. Beliau berdiri tegak, ya, dalam keadaan berdiri, maksudnya beliau berdiam. Dalam keadaan beliau berdiri, bangkit dari rukuknya. Saking lamanya beliau berdiam, sampai salah seorang berkata, qad nasiyah. Ini Anas sudah lupa ini untuk sujud.
bukan hanya itu, wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdah. Begitu pula pada saat Anas mengangkat kepalanya dari sujud. Berarti apa ini? Duduk di antara dua sujud. Makatha. Anas juga tinggal sesaat, berdiam sesaat. Hatta yaqulul qail qad nasiya. Sampai salah seorang di antara mereka juga berkata, Anas sudah lupa untuk sujud. Subhanallah, hadits ini juga menjelaskan bagaimana para sahabat menjelaskan kaifiat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di sini juga dijelaskan kepada kita bahwa al-bayan, penjelasan itu tidak hanya datang dengan al-qaul, tapi al-bayan juga kadang datang dengan al-fi'il. Nah, ini salah satu bentuk bayan bil fi'il. Penjelasan yang dilakukan atau disampaikan dengan melakukan perbuatan. Paham ini? Kalau hadis-hadis sebelumnya kan dengan ucapan. Kalau ini dengan perbuatan. Langsung dicontohkan oleh Anas bin Malik, sahabat yang mulia. Kemudian hadis ini mengandung atau inti dari hadis ini menjelaskan tentang disyariatkannya dan disunnahkannya untuk terkadang seseorang yang sholat memanjangkan i'tidal dan duduk di antara dua sujudnya. Paham ini? Ini menjelaskan tentang disyariatkannya dan dianjurkannya seorang yang sholat untuk berdiam diri sejenak, memanjangkan i'tidalnya, bacaannya tatkala bangkit dari ruku, begitu pula duduknya di antara dua sujud. Nah, ini hadis. Kemudian dalam hadis ini juga kita melihat bagaimana semangat para sahabat, begitu pula pada hadis yang sebelumnya, dalam rangka iktida bin Nabi alaihi salatu wassalam, mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan disebutkan dalam hadis sebelumnya, romaktu, saya memperhatikan dengan seksama. Begitu pula dalam hadis Anas, menunjukkan perhatian Anas bin Malik untuk atau dalam rangka ittiba'un Nabi alaihi salatu wassalam, mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan kekhususan bagi seorang imam, bahwa imam itu tidak boleh sembarang imam. Bahkan imam, dia adalah orang yang paling wajib untuk mengetahui bagaimana salatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kan disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena namanya imam, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas salatnya orang yang bermakmum di belakangnya. Nah, di antara hadits ini juga kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini menunjukkan juga wajibnya bagi seorang imam mempelajari dan memahami kaifiat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini dalilnya. Karena Anas mengucapkan ucapan beliau ini pada saat beliau mengimami para sahabat yang lainnya. Kata Anas, inilah alu. Sungguh saya tidak akan mengurangi salatku tatkala saya mengimami kalian, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu juga mengimami kami. Ini maksudnya ittiba kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hadits berikutnya an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadits ini ringkas ya. Hadits ini ringkas. Mungkin kalau antum lihat lafadznya panjang, tapi inti dan kandungan dari hadits ringkas. Ya, walaupun mungkin ada sebagian faedah yang mungkin terkandung dalam hadits, tapi itu nanti, karena kita yang ingin kita ambil adalah inti dari hadits, inti dari pembahasannya. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, "Ma shallaitu wara'a imamin qat akhaffa salatan wala atamma salatan minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, saya belum pernah salat di belakang imam yang paling ringan salatnya dan paling sempurna kecuali salatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Hadits ini mengandung perintah
atau penjelasan tentang disyariatkannya seseorang yang sholat untuk meringankan sholatnya. Kata para ulama, mimbabi aula lil imam. Lebih utama lagi bagi seorang imam. Karena telah berlalu hadits-hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut. Tatkala ada seorang yang mengeluh kepada siapa? Rasulullah tentang bacaannya siapa? Mu'adz bin Jabal. Bahkan kata orang itu, saya akan sengaja terlambat sholat subuh karena adanya seseorang yang memanjangkan bacaannya. Kata Nabi apa? Jangan kalian membuat manusia lari. Paham ini? Menunjukkan bahwa pentingnya seorang imam melihat keadaan makmum. Terlebih lagi diriwayatkan dalam hadits ini bahwa hendaknya orang yang sholat itu meringankan sholatnya. Tapi ingat, bukan hanya meringankannya tanpa memperhatikan kesempurnaannya. Karena hadits ini datang lengkap menjelaskan tentang hal tersebut. Bahwa kita tidak hanya disyariatkan untuk meringankan sholat, tapi kita juga perlu memperhatikan dengan kita ringankan kita punya sholat, tidak boleh kita tidak menyempurnakannya. Karena hadits ini mengatakan, Nabi SAW dahulu adalah orang yang meringankan sholatnya, tapi bersamaan dengan itu, sholat beliau adalah sholat yang paling sempurnanya. Sampai kata Anas, saya belum pernah sholat di belakang imam yang paling ringan dan sempurna sholatnya, kecuali sholat di belakang Nabi SAW. Taib. Nah, ini inti dari hadits. Taib. Kemudian hadits berikutnya, An Abi Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Al-Jarmi atau Al-Jarmi? Antum punya? Al-Jarmi, nah. Al-Basri. Qala, ja'ana Malik ibn al-Huwairith fi masjidina hadha. Faqala, ay Malik ibn al-Huwairith, inni la usalli bikum wa ma uridu salata usalli kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد بشيخهم أبا يزيد أو أبا بريد Amr ibn Salamah Al-Jarmi. Ada antum ini? Ada, na'am. Dari Abu Qilabah Abdullah ibn Zaid. Abdullah ibn Zaid Al-Jarmi Al-Basri. Beliau pernah berkata, Malik bin Al-Huwairith pernah datang ke masjid kami. Faqala, kemudian dia pun berkata, inni la usalli bikum wa ma uridu shalah. Saya akan salat bersama kalian, tapi saya tidak inginkan salat. Apa maksudnya ini? Maksudnya wa ma uridu sholata, kata para ulama, wa ma uridu ta'abbuda bis shalah. Maksudnya beliau ingin salat bersama mereka, tapi dalam rangka apa? Ta'lim, mengajarkan kepada mereka kaifiat salat. Bukan untuk salat bersama mereka, salat berjamaah. La. Paham ini? Jadi yang diinginkan dengan salat di sini ta'liman lahum. Sebagai bentuk pengajaran. Kalau bahasa kita sekarang, praktek salat untuk mereka. Paham ini? Jadi beliau tidak inginkan salat berjamaah. Karena disebutkan dalam riwayat, Malik bin Al-Huwairith ini datang kepada mereka mencontohkan salat ini bukan di waktu salat. Paham ini? Bukan di waktu sholat. Maka yang diinginkan dengan sholat di sini ya bukan sholat berjamaah seperti yang kita inginkan. Melainkan apa? Praktek sholat untuk mereka. Jadi Malik bin Huwairith akan mencontohkan sholat Nabi SAW
Sebagaimana kata beliau, usolli kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli. Dan saya akan solat sebagaimana saya melihat Nabi alaihi salatu wassalam dahulunya solat. Fakultu, aku pun berkata, di sini disebutkan oleh para ulama bahwa yang mengucapkan ucapan ini adalah Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani rahimahullah. Jadi yang mengatakannya bukan Abu Kilabah. Ya, bukan Abu Kilabah. Bukan juga Malik ibn al-Huwairith. Tapi Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah yang meriwayatkannya dari Abu Kilabah. Jadi dia bertanya kepada rawi ini si Abu Kilabah. Dia bilang, "Kaifa kana yusolli?" Bagaimana dulu Malik ibn al-Huwairith salat pada waktu itu? Berkatalah Abu Kilabah, "Mithla salati syaikhina hadha." Seperti salatnya orang tua kita ini. Dan yang diinginkan dengan syaikhina ini orang lain lagi. Orang yang hadir pada majelis itu. Majelisnya Ayyub As-Sikhtiyani dengan Abu Kilabah. Disebutkan bahwa yang diinginkan dengan syaikhina di sini Abu Buraid Amr ibn Salamah. Abu Buraid Amr ibn Salamah Al-Jarmi. Naam, disebutkan di bawah ya. Disebutkan di bawah. Syahidnya akhir dari hadis ini. Kata Abu Kilabah kepada Ayyub As-Sikhtiyani, wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu minas sujudi qabla an yanhad. Dan dahulu beliau duduk tatkala beliau mengangkat kepalanya dari sujud sebelum beliau naik berdiri kembali kepada rakaat setelahnya. Hadits ini ikhwas sekalian, kandungannya menunjukkan dan menjelaskan kepada kita disyariatkannya duduk istirahah. Duduk istirahah. Apa itu duduk istirahah? Duduknya seorang yang sholat ya, setelah rakaat yang pertama kepada rakaat berikutnya setelah sujud. Jadi bukan duduk di antara dua sujud ya. Karena duduk ini terjadi antara rakaat kepada rakaat berikutnya, bukan antara sujud dengan sujud yang lainnya. Paham ini? Kalau duduk antara dua sujud, ini namanya apa? Al-julus baina sajdatain, ma'ruf. Kalau ini bukan duduk antara dua sujud, namanya jalsa istirahah. Duduk istirahat antara satu rakaat dengan rakaat yang lain. Makanya dinamakan juga istirahah. Ya, karena beristirahatnya seorang yang sholat sejenak antara satu rakaat dengan rakaat yang lain. Paham ini? Duduk istirahat. Ini inti dari hadits. Adapun tentang hukumnya, taib. Maka para ulama berselisih. Di antara mereka ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Dan ini adalah ucapan dari rawi hadis itu sendiri, Malik ibn al-Huwairith. Begitu pula Abu Humaid, Abu Qatadah, dan yang selainnya daripada sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ini juga adalah ucapan Abu Kilabah, Al-Imam Syafi'i, Dawud Al-Zahiri, dan riwayat dari Imam Ahmad dari kalangan ulama belakangan, dari kalangan ulama mutaakhirin. Dalil mereka jelas. Hadisul bab. Hadis bab yang kita baca barusan. Hadis Malik ibn al-Huwairith. Adapun yang kedua, sebagian ulama ada yang menganggap bahwa duduk istirahat tidak disunnahkan. Dan masalahnya ini adalah qaulul jumhur, mayoritas ulama. Dan ini juga yang diriwayatkan dari sebahagian dari sahabat. Di antaranya Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, ibn Mas'ud, ibn Umar, ibn Abbas, dan selainnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bahkan disebutkan oleh sebahagian ulama, kata mereka, adraktu ghaira wahidin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika.
saya mendapatkan tidak sedikit atau lebih daripada satu dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan hal tersebut. Ya, maksudnya yang tidak melakukan duduk itu, yang menganggap bahwa itu tidak disunnahkan. Banyak hujjah yang mereka berikan, hanya saja hujjah ini dibantah oleh orang-orang yang mengatakan akan sunnahnya. Di antaranya, mereka mengatakan bahwa ini tidak dijelaskan dalam hadits-hadits yang lainnya yang mensifati salat Nabi alaihi salatu wassalam, tapi ini dibantah. Karena jelas hadisul bab ini menunjukkan akannya. Dan diberikan udzur kepada mereka bahwa mungkin hadits ini tidak sampai kepada mereka. Kemudian juga mereka mengatakan bahwa kenapa ini tidak disunnahkan? Karena dia tidak terdapat dalam hadits al-musi' fi salatihi. Sebagaimana kita sebutkan kemarin. Hadits yang merangkum hampir semua dari tata cara dan sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi dibantah juga. Karena mereka mengatakan hadits musi' fi salatihi tidak mencakup semua hukum dalam salat. Melainkan hadits al-musi' fi salatihi ini hanya mencakup wajib-wajib salat dan rukun-rukunnya. Adapun sunnah-sunnahnya tidak masuk di dalamnya. Dan hadits di antara yang menjelaskan akan sunnah duduk di istirahat ini, hadits ini. Dan juga di antara alasan yang paling kuatnya mereka mengatakan bahwa andai kata ini sunnah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mensyariatkan adanya zikir di dalamnya. Ini kuat sekali nih. Sebagaimana ya hal-hal yang lainnya seperti duduk di antara dua sujud, nih kan, duduk tasyahud, ya. Hanya saja dijawab lagi bahwasanya duduk ini disyariatkan sebagai bentuk peristirahatan saja bagi seorang musalli. Makanya duduk yang disyariatkan ini khafifah, ringan, tidak panjang. Dan kalau itu panjang, ya mungkin saja Allah Subhanahu wa taala akan mensyariatkan bacaan. Ya, tapi karena ini adalah duduk yang khafif, ringan, maka tidak perlu adanya bacaan di dalamnya. Subhanallah, para fuqaha dalam menyebutkan ya, dalil-dalil illah, sebab, bantahan luar biasa. Kemudian pendapat yang ketiga, ada yang mentafsil. Ya, kalau begitu kita katakan saja untuk orang yang tidak kuat, orang yang sudah tua, orang yang lemah, boleh duduk istirahat. Kalau orang yang masih kuat, ya tidak perlu duduk istirahat. Hanya saja wallahu ta'ala yang dirajikan oleh para ulama, pendapat yang pertama. Karena kuatnya dalil yang menunjukkannya. Bahkan ini yang dipegang oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullah. Ya, bahkan kata Al-Imamun Nawawi, wa'lam annahu yanbaghi likulli ahadin an yuwadhibu atau an yuwadhiba ala hadhil jalsah. Hendaknya bagi setiap orang untuk mempraktekkan dan menjaga istiqamah di atas sunnah ini li sihhatil ahadithi fiha, karena sahihnya hadis-hadis yang menunjukkan atasnya, wa adamil mu'arid as-sahih laha, dan tidak ada bantahan yang sahih terhadapnya. Baik, nah ini dia pembahasan tentang hadis ini. Dan juga di antara pembahasan ini, pembahasan dalam hadis, bolehnya seseorang untuk mengajarkan dengan melakukan atau dengan berupa perbuatan. Karena tidak selamanya ta'lim itu dengan qaul. Kadang juga ta'lim itu dengan fi'il. Dan juga bolehnya seseorang melakukan suatu ibadah biqasdit ta'lim, tapi dengan maksud mengajarkan. Telah berlalu hadits yang menjelaskan tentang ini. Hadits apa? Nabi SAW tatkala dijamu oleh siapa? Neneknya Anas bin Malik, ya kan?
Apa yang Nabi lakukan? Nabi praktekkan sholat. Bukan untuk ibadah, tapi untuk apa? Ta'lim kepada mereka. Hadits yang berikutnya, An Abdullah bin Malik ibn Buhainah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Dari Abdullah bin Malik ibn Buhainah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam dahulu tatkala beliau salat, farraja baina yadayhi, beliau merenggangkan kedua tangannya seperti ini pada saat beliau sujud tentunya. Apa dalil yang menunjukkan hal tersebut? Lafaz berikutnya, hatta yabdu bayadu ibtayhi. Saking renggangnya tangan beliau sampai putih kedua ketiak beliau itu nampak. Hadits ini jelas kandungannya adalah penjelasan tentang disyariatkannya merenggangkan kedua tangan pada saat sujud. Disyariatkannya merenggangkan kedua tangan pada saat sujud. Dan ini hukumnya sunnah menurut para ulama. Taib. Dan perlu diperhatikan, ada dua masalah yang terdapat dalam pembahasan ini. Yang pertama, tentang hukum merenggangkan tangan pada saat sujud. Sebahagian ulama, dan diantaranya ulama dari kalangan Hanabilah, ada yang mengkhususkan hukum ini untuk lelaki, tidak untuk wanita. Mengkhususkan hukum ini untuk lelaki, tidak untuk wanita. Dan sebagian ulama yang lainnya, ada yang mengatakan bersyirikat di dalamnya antara laki-laki dan wanita. Dan wallahu ta'ala alam, yang rajihnya adalah pendapat yang pertama. Ini khusus untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Ya, karena wanita yang dituntut dari mereka adalah menutup auratnya. Dan masalahnya kalau wanita membuka dan merenggangkan tangannya dalam sholat, ini madhannah yang besar. Ini adalah kemungkinan besar bisa menyingkap aurat seorang wanita dalam sholatnya. Maka justru yang disyariatkan untuk wanita itu untuk menutup rapat seperti ini, tidak membukanya. Paham ini? Walaupun sebagian ulama, masya Allah, ada juga yang mengatakan kalau misalkan seorang wanita dia sholat sendiri, tidak ada orang lain dari selain mahramnya yang melihat dia dalam sholatnya, maka diperbolehkan untuknya. Paham ini? Kalau tidak ada madhannah, kemungkinan orang lain melihatnya, paham ini? Maka boleh dia lakukan. Mungkin kalau dia sholat dalam rumahnya, dalam ruangannya, dalam kamarnya, sebagian ulama membolehkannya. Ya, akan tetapi hukum asalnya yang rajih, pendapat para ulama bahwa hukum merenggangkan tangan ini khusus untuk laki-laki. Masalah yang kedua disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, bahwa perlu diperhatikan hukum merenggangkan tangan dalam sujud ini sunnah. Maka terkadang di suatu keadaan, misalkan dalam sholat berjamaah, perlu seseorang memperhatikan. Karena sholat berjamaah itu mencakup maslahah ammah, maslahat umum, bukan maslahah apalagi khassah, bukan maslahat khusus bagi seorang tertentu. Maka sekarang kalau ada di antara kita yang ingin menerapkan sunnah ini, tapi dalam sholat berjamaah, antum tahu dalam sholat berjamaah shaf wajib dirapatkan. Dan antum tahu juga kalau shaf rapat, ya kecil kemungkinan untuk seseorang bisa menerapkan sunnah ini. Maka bagaimana hukumnya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka tidak boleh seseorang untuk merenggangkan tangannya dalam keadaan seperti ini.
Kenapa kaidah syariat daf'ul mafsadati muqaddamun ala jalbil manfaah? Menghilangkan doror dan bahaya serta gangguan itu lebih diutamakan dalam syariat ini daripada mengambil manfaat. Paham gini? Sekarang merenggangkan kedua tangan dalam sujud. Ini apa? Manfaat. Maslahat untuk seorang yang sholat. Merupakan pahala bagi dia. Tapi bersamaan dengan itu dalam sholat berjamaah, kalau dengan dia renggangkan tangannya, bisa mengganggu dan pasti mengganggu orang yang berada di sampingnya. Ini apa namanya? Gangguan dan bahaya untuk orang yang lain. Maka apa kaidahnya? Menghilangkan gangguan itu lebih diutamakan daripada mengambil Maka yang mana yang diutamakan? Kita renggangkan tangan atau kita tinggalkan untuk menghilangkan gangguan? Kita tinggalkan untuk menghilangkan gangguan. Lagi pula hal ini demi kemaslahatan bersama. Dan kaidah lain juga, al-maslahatul ammah muqaddamun alal maslahatil khassah. Maslahah ammah, maslahat umum itu harus dikedepankan daripada maslahah khusus. Kalau setiap orang mau merenggangkan tangannya dalam sujud, ini apa namanya? Maslahah khusus bagi dia. Tapi dia tidak memperhatikan ada maslahah ammah, tumakninah, khusyuk dalam salat untuk semuanya. Maka yang mana dikedepankan? Kita lakukan maslahah khassah untuk kita ini dengan kita renggangkan tangan kita supaya kita dapat pahala, atau kita tinggalkan demi kekhusyuan dan tumakninah salat kita semua. Yang mana dikedepankan? Ya kita tinggalkan demi maslahat ammah. Paham gini? Ini masalah perlu diperhatikan. Karena kadang juga ada ikhwah santri yang Masya Allah semangatnya luar biasa. Berkelahi dalam sujud. Yang sebelah juga. Subhanallah. Begitu selesai sholat, bertengkar. Sama-sama mau sunnah. Nah ini sama-sama mau berpahala, tapi di atas kejahilan. Paham ini? Ini yang perlu kita pahami. Nah, insyaallah ta'ala kita cukupkan sampai di sini. Karena masih ada beberapa hadits. Ini 1, 2, berapa lagi? 3. Hadits yang panjang. 3. Nah. Kita sisakan 3 hadits ya. Untuk pertemuan berikutnya baru kita masuk ke dalam babul qiraah fi shalah. Bab tentang bacaan dalam salat. Nah. Insyaallah taala naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa yu'tina al-afiyata was salama. Allahumma amin.